lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran kimia. Mari kita saksikan pemaparan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan model atom. Dengan adik, kompetensi dasarnya adalah menganalisis perkembangan model atom dan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Sementara tujuan pembelajarannya agar peserta didik dapat memahami dan mendeskripsikan mengenai perkembangan model atom dengan baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita mulai. Perkembangan model atom pada 5 abad sebelum Masehi. Yang pertama menyatakan mengenai atom itu adalah Demokritus, menjelaskan bahwa semua materi atau zat itu tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi, yang disebut dengan atomos. Seperti atomos itu adalah tidak dapat dibagi. Dari situ kemudian berkembang dengan yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah model atom menurut Dalton, atau biasa disebut dengan teori atom Dalton. Nah, pada tahun 1803, John Dalton ini mengungkapkan bahwa di dalam teorinya atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dan atom digambarkan sebagai bola kecil yang sangat kecil. Dan unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda pula. Nah, menurut Dalton, senyawa itu tersusun dari atom-atom dengan perbandingan tetap dan tertentu. Tapi ada kelemahan dari teori atom Dalton ini, yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Kemudian tidak dapat juga menjelaskan adanya sifat fisik dari materi. Maka atom berkembang lagi, dikemukakan oleh J.J. Thomson, yaitu menyatakan bahwa pada atom itu terdapat muatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, karena ditemukannya elektron ini, maka Thomson menyempurnakan model atom Dalton tersebut dan mengemukakan teori atom Thomson yang lebih dikenal dengan model atom atau teori atom roti bisnis. Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bola pejam. Pada permukaannya tersebar elektron seperti bisnis pada roti bisnis. Atom juga bersifat netral karena bermuatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama. Hanya atom Thomson juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan bahwa susunan muatan positif dan muatan negatif dalam bola atom tersebut sama. Diperbaikilah model atom Thomson itu oleh Rutherford. Penemuan proton oleh Eugen Bernstein pada tahun 1886 memberikan dasar bagi Rutherford untuk melakukan percobaan atau eksperimen yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng plasma. Pada percobaan ini, dari sinar alfa itu ternyata partikel alfa itu ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam atom terdapat susunan-susunan partikel yang bermuatan positif dan negatif. Berdasarkan percobaan ini, maka Rutherford menyusun teori atom yang baru. Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Kemudian di dalam atom ada elektron yang bermuatan negatif bergerak melintasi inti atom seperti planet dalam tata surya.
Nyatanya, model atom Rutherford juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti akibat gaya elektrostatis inti terhadap elektron. Karena menurut teori fisika yang berdasarkan Maxwell yang dikemukakan oleh Maxwell, jika elektron sebagai partikel bermuatan mengitari inti yang memiliki muatan yang berlawanan, maka lintasannya akan berbentuk spiral dan akan kehilangan energi dalam bentuk radiasi sehingga akhirnya jatuh ke inti. Semua teori itu kemudian diperbaiki oleh Niels Bohr. Kelemahan atom Rutherford dijawab oleh Niels Bohr melalui percobaan tentang spektrum atom. Penjelasan Bohr didasarkan pada dua anggapan, bahwa elektron mengelilingi inti atom yang bermuatan positif pada lintasan tertentu yang stasioner, yang disebut orbit atau kulit. Kemudian, elektron dapat berpindah dari kulit atom yang satu ke kulit atom yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Itu menurut Niels Bohr. Sehingga dia mengemukakan teori atom Bohr. Bisa kalian lihat ini. Tapi model atom Bohr ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom yang berelektron banyak. Nah, menurut atom, elektron-elektron itu mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron. Nah, dinyatakan kulit elektron pertama itu dinotasikan dengan huruf K dengan N sama dengan 1. N ini menyatakan kulit atom. Kemudian kulit atom kedua dinyatakan dengan huruf L dan ditulis dengan N sama 2 dinyatakan bahwa itu adalah kulit elektron kedua. Begitu seterusnya. Nah, karena ada kelemahan model atom Bohr ini diperbaiki dan disempurnakan dengan model atom modern atau teori atom mekanika kuantum, dan biasa juga disebut dengan model atom mekanika gelombang. Teori ini dikembangkan berdasarkan teori mekanika kuantum yang disebut dengan mekanika gelombang. Model atom mekanika kuantum ini biasa disebut model atom modern. Jadi dinyatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang mengandung proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan, sedangkan elektron-elektron bergerak mengelilingi atau mengitari inti atom dan berada pada orbital tertentu yang disebut kulit atom. Nah, kedudukan elektron pada orbital dinyatakan dengan bilangan kuantum. Kemudian orbital digambarkan sebagai awan elektron, dan semakin rapat awan elektron maka semakin besar kemungkinan elektron ditemukan dan sebaliknya. Jadi menurut mekanika kuantum, atom itu ada inti atom, kemudian elektron berada pada orbital yang berada di daerah yang menunjukkan daerah kebolehjadian adanya elektron. Nah, orbitalnya itu digambarkan sebagai awan elektron yang berbentuk ruang-ruang di mana elektron kemungkinan ada. Itulah perkembangan teori atom, dimulai dari teori atom model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, selanjutnya disempurnakan atau dikemukakan lagi, ditambahkan teori oleh Rutherford, kemudian juga diperbaiki oleh Niels Bohr, dan terakhir yaitu model atom modern atau model atom mekanika kuantum. Nah, itu yang bisa Ibu paparkan pada kesempatan kali ini. Terima
Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.